5 cara membersihkan pembuluh darah secara alami. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada episode kali ini, saya akan membahas 5 cara membersihkan pembuluh darah secara alami, agar jantung lebih sehat dan aliran darah tetap lancar. Tapi sebelum kita mulai, bagi Bapak dan Ibu yang baru menonton channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan edukasi kesehatan terbaru. Jika video ini bermanfaat, silakan share, karena berbagi kebaikan juga menolong banyak orang. Baik, sekarang kita mulai pembahasannya dengan pelan-pelan. 1. Hindari rokok. Cara pertama dan paling penting adalah menghindari rokok, termasuk asap rokok dari orang lain. Rokok mengandung banyak zat berbahaya yang membuat pembuluh darah menjadi tegang dan kaku, menyebabkan peradangan kronis, mengurangi elastisitas pembuluh darah. Jika pembuluh darah sering mengalami peradangan, maka lemak dan kolesterol akan lebih mudah menempel. Lama-kelamaan terbentuk plak. Risiko serangan jantung dan stroke meningkat. Pada perokok, darah juga cenderung lebih lengket dan mudah menggumpal. Bahkan pada beberapa kasus, meskipun pembuluh darah sudah dibuka dengan ring jantung, aliran darah tetap tidak lancar karena darahnya mudah menggumpal. Karena itu, berhenti merokok atau menjauhi asap. Konsumsi bahan alami anti radang. Cara kedua adalah membantu tubuh melawan peradangan dengan makanan alami. Indonesia sangat kaya bahan alami yang bermanfaat, seperti bawang putih, kunyit, temulawak, tomat, buah-buahan beri, sayur dan buah berwarna cerah. Makanan ini mengandung antioksidan, antiinflamasi, atau anti radang. Fungsinya membantu tubuh mengurangi peradangan pembuluh darah, membersihkan sisa metabolisme, menjaga pembuluh darah tetap sehat. Namun, perlu diingat, bahan alami tidak bisa sepenuhnya menggantikan obat dokter, terutama jika kolesterol sudah tinggi, tekanan darah sudah sangat tinggi, atau sudah ada penyakit jantung atau diabetes. Bahan alami berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti utama obat. Karena itu, tetap konsultasi dengan dokter agar aman. 3. Kelola stres dengan baik. Cara ketiga adalah mengelola stres. Kita tidak mungkin hidup tanpa stres. Tetapi stres yang terus-menerus bisa meningkatkan hormon stres, memicu peradangan dalam pembuluh darah, merusak jantung dan sistem kekebalan tubuh. Stres bisa dikendalikan dengan cara mendengarkan musik yang menenangkan, melakukan hobi seperti melukis, berkebun atau memasak. 4. Rutin berolahraga. Cara keempat adalah olahraga teratur. Saat otot bergerak dan berkontraksi, tubuh menghasilkan zat yang melawan peradangan. Pembuluh darah menjadi lebih elastis. Fungsi jantung meningkat. Stres menurun. Olahraga adalah obat alami paling murah dan paling ampuh. Tidak harus berat. Jalan santai, senam ringan, latihan peregangan, latihan kekuatan ringan. Gerak aktif sehari-hari memang baik, tetapi olahraga terencana akan memberikan manfaat lebih besar bagi pembuluh darah. 5. Jaga berat badan ideal. Cara kelima adalah menjaga berat badan tetap ideal, terutama mengurangi lemak di perut. Lemak berlebih di perut menghasilkan zat radang, merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko jantung lemah, aritmia, dan serangan jantung. Cara menjaganya, makan seimbang, perbanyak sayur dan buah, kurangi makanan tinggi gula dan lemak,
latihan kekuatan untuk meningkatkan massa otot, tidur cukup, dan hindari begadang. Ingat, gemuk tapi sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di akhir pembahasan ini, mari kita ingat bersama bahwa pembuluh darah adalah jalan kehidupan. Lewat pembuluh darah inilah oksigen dan nutrisi mengalir ke seluruh tubuh, ke jantung, otak, ginjal, dan semua organ penting yang membuat kita bisa tetap bergerak, berpikir jernih, dan menjalani hari dengan baik. Kabar baiknya, pembuluh darah bisa dijaga dan dirawat secara alami, asal dilakukan dengan sabar dan konsisten. Tidak perlu cara yang rumit, tidak perlu mahal. Yang terpenting adalah niat dan kebiasaan sehari-hari. Seperti yang sudah kita bahas, langkah pertama adalah menjauhi rokok, baik rokok yang dihisap sendiri maupun asap rokok dari orang lain. Setiap hari tanpa rokok adalah hadiah besar untuk jantung dan pembuluh darah kita. Pembuluh darah menjadi lebih rileks, aliran darah lebih lancar, dan resiko penyakit jantung bisa berkurang. Langkah kedua adalah memilih makanan yang membantu melawan peradangan. Perbanyak sayur, buah, dan bahan alami seperti bawang putih, kunyit, tomat, serta buah-buahan berwarna cerah. Makanan ini membantu tubuh membersihkan sisa-sisa peradangan dan menjaga pembuluh darah tetap sehat dari dalam. Ingat, makanan bukan obat instan, tetapi bila dikonsumsi rutin, manfaatnya sangat besar. Langkah ketiga adalah mengelola stres dengan bijak. Stres memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa kita kendalikan. Luangkan waktu untuk diri sendiri, dengarkan musik yang menenangkan, lakukan hobi yang disukai, perbanyak silaturahmi, dan dekatkan diri kepada Tuhan. Hati yang tenang membantu pembuluh darah tetap sehat dan tubuh terasa lebih ringan. Langkah keempat adalah rutin berolahraga. Tidak harus berat dan tidak perlu memaksakan diri. Jalan santai, senam ringan, atau peregangan sederhana sudah sangat membantu. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih baik daripada olahraga berat yang jarang dilakukan. Dengan bergerak, pembuluh darah menjadi lebih elastis, jantung bekerja lebih kuat, dan tubuh terasa lebih segar. Dan yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal, terutama mengurangi lemak di perut. Berat badan yang terjaga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan perlahan yang sering tidak terasa. Bapak dan Ibu, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa hasil besar di kemudian hari. Tidak perlu sempurna, yang penting terus berusaha dan tidak menyerah. Kesehatan bukan tentang cepat, tetapi tentang konsistensi. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, keluhan, atau ingin saya membahas topik lain seputar pembuluh darah, jantung, tekanan darah, kolesterol, atau kesehatan lansia secara umum, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan senang sekali membacanya dan menjadikannya bahan edukasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang dibagikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.